Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel kami yang akan selalu setia berbagi informasi seputar pertanian ya teman-teman. Oke teman-teman, dalam video kali ini saya akan menjawab beberapa permintaan teman-teman di kolom komentar ya, yang meminta agar dibuatkan video budidaya tanaman cabai dari awal sampai panen ya teman-teman. Dalam video kali ini saya akan berbagi cara budidaya tanaman cabai mulai dari olah lahan sampai panen ya teman-teman. Sebelum saya mulai lebih lanjut, jangan lupa teman-teman dukung dan support channel ini ya teman-teman dengan cara menekan tombol subscribe-nya. Mudah-mudahan video-video yang kami bagikan ini betul-betul bermanfaat untuk kita petani ya teman-teman. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa juga teman-teman dukung dan support channel ini dengan cara menekan tombol subscribe-nya. Terima kasih banyak. Yang pertama-tama kita lakukan adalah pengolahan lahan ya teman-teman. Jadi pengolahan lahan ini sangat penting ya teman-teman untuk kita bercocok tanam. Pengolahan lahan ini boleh menggunakan traktor seperti ini ya teman-teman, atau biasanya kalau di Jawa diluku menggunakan sapi ya teman-teman, atau disingkal atau dipacul, dicangkul secara manual seperti ini ya teman-teman. Saya berbagi video sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secrets but if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Losing almost all my energy. It's getting hard to talk to you, and I'm the only one who speaks. It's all the things you never show. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Here we go, turning all the wrongs into rights. Here we go, you can take me there tonight. mili M4, kemudian gula arennya 1. At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here
rumput. Jadi kita fermentasi selama hampir 3 bulan ya teman-teman. Kemudian setelah itu boleh kita gunakan sebagai pupuk dasaran sebelum tanam ya teman-teman. Kalau yang tadi kita tabur di bedengan itu kan pupuk dasaran secara umum lah ya teman-teman. Kalau ini bogasi ini untuk mempercepat setelah pasca tanam ya teman-teman. Jadi untuk mempercepat pertumbuhan pasca tanam. Jadi kita tabur di lubang-lubang musa seperti ini ya teman-teman. Jadi tidak perlu banyak-banyak kalau bogasinya ini teman-teman ya. Jadi hanya 1,5 genggam aja. Kemudian setelah itu kita siapkan bibit dan kita siap nanam ya teman-teman. Penanaman sendiri baiknya dilakukan di pagi hari atau di sore hari ya teman-teman, untuk menghindari cuaca terik panas matahari agar bibit yang baru kita tanam ini tidak mengalami layu atau kaget biasanya teman-teman. Setelah kita lakukan penanaman, kemudian kita kocor ya, langsung dikocor ya teman-teman. Setelah kita lakukan penanaman langsung kita kocor, tujuannya agar tanah yang ada di polybag tadi bisa menyatu di tanah bedengan atau di media tanam ini ya teman-teman. Jadi nantinya akan langsung pulih. Kemudian nantinya setelah umur sekitar 1 minggu boleh teman-teman melakukan pemupukan pertama ya teman-teman. Boleh menggunakan POC atau teman-teman kalau biasa pakai pupuk kimia boleh menggunakan pupuk kimia. Nanti setelah umur sekitaran 1 bulan teman-teman bisa menggunakan pupuk biasanya yang kandungannya fosfat sama kalium plus kalsium ya teman-teman. Tidak lagi menggunakan NPK atau yang ada kandungan nitrogennya, karena biasanya kalau udah umur 1 bulan sampai 40 hari itu udah merangsang pembungaan ya teman-teman. Umur seminggu boleh teman-teman melakukan pemupukan pertama ya teman-teman. Jika teman-teman menggunakan pupuk kimia, cari pupuk kimia yang sesuai kebutuhan atau yang cocok dengan daerah kita masing-masing ya teman-teman. Biasanya kalau di daerah kami kalau umur seminggu itu yang kandungannya nitrogen plus fosfat ya teman-teman. Jadi misalkan nitrogen 9%, fosfatnya sekitar 27% atau 25% ya. Jadi bukan NPK, ada juga yang biasanya menggunakan NPK 16-16 atau 15-15 ya teman-teman. Tapi biasanya kalau saya pribadi, kalau untuk pemupukan pertama cari pupuk yang unsur haranya 9% atau sekitar 10% nitrogen, kemudian fosfatnya yang lebih tinggi ya teman-teman. Jadi kita kocor untuk pemupukan pertama umur seminggu sampai umur 1 bulan. Kemudian kalau sudah umur 1 bulan ke atas boleh teman-teman menggunakan di rolling pupuk. Kalau mau menggunakan POC kulit telur, cangkang pisang, dan air cucian beras ya teman-teman. Kemudian untuk cara penyemprotan biasanya menyesuaikan di daerah masing-masing ya teman-teman. Jadi racun untuk penyepraian itu biasanya menyesuaikan di daerah masing-masing, karena di setiap daerah pastinya hamanya beda-beda ya teman-teman. Tapi biasanya yang paling utama kalau untuk perawatan cabai itu biasanya menggunakan racun abamectin dan funginya mancozeb ya teman-teman. Tapi kalau untuk menanggulangi seperti pate atau antraknosa itu ada beberapa bahan aktif yang sistemik ya teman-teman, yang biasa kita gunakan untuk menanggulangi layu, fusarium, atau misalkan jamur atau pate ya kalau sudah berbuah. Oke teman-teman, mudah-mudahan video-video yang kami bagikan ini bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.